Bayu Pratama, pemuda 25 tahun dari pinggiran Blitar, berdiri di depan bengkel tempatnya bekerja dengan wajah letih. Peluh membasahi dahinya, bukan karena panas siang itu, tapi karena beban hidup yang semakin menghimpit. Sejak lulus SMK jurusan teknik mesin, ia hanya tahu satu hal, bekerja keras dengan jujur. Tapi di negeri ini, kejujuran seolah menjadi kutukan. Bayu, kau ini bodoh atau sok suci? Sudah kubilang, bilang saja kampas remnya rusak. Ganti yang baru. Itu pelanggan gak akan tahu apa-apa. Bentak Pak Darto, pemilik bengkel tempat Bayu bekerja. Bayu menunduk. Tapi, Pak, kampasnya masih bagus. Ganti pun percuma. Saya gak tega nipu orang, Pak. Bentakan itu berubah menjadi amarah. Dalam hitungan detik, Bayu diusir. Kalau kau gak bisa kerja sesuai cara saya, kau keluar saja. Bengkel ini bukan tempat orang sok bersih. Tanpa pesangon, tanpa gaji penuh, Bayu pulang dengan hati remuk. Ia menatap ibunya yang terbaring sakit di kasur bambu rumah mereka yang nyaris roboh. Mak, maaf ya, Bayu gagal lagi. Ibunya tersenyum lemah, menggenggam tangan Bayu. Nak, bukan kamu yang gagal. Tapi negeri ini belum siap dengan orang jujur sepertimu. Kalimat itu menusuk Bayu dalam-dalam. Ia telah melamar ke banyak tempat. Pabrik menolak karena ia tak punya orang dalam. Warung menolak karena katanya ia terlalu pintar. Setiap jalan yang ditempuh seolah hanya menawarkan kekecewaan. Hari demi hari, Bayu bangun bukan dengan semangat, tapi dengan pertanyaan, sampai kapan aku begini? Suatu sore, saat Bayu sedang duduk di warung kopi tua pinggir jalan, ia bertemu Rahmat, teman lama semasa SMK yang kini tinggal di Malaysia. "B, kau masih kerja di bengkel itu?" tanya Rahmat. Bayu menggeleng. "Udah diusir. Aku terlalu jujur," katanya. Rahmat tertawa miris. "Ah, kau belum berubah. Tapi tahu nggak, di Malaysia, orang seperti kau dihargai, bukan dibuang." Bayu diam. Matanya berkaca-kaca. Rahmat mengeluarkan ponsel dan menunjukkan fotonya di tempat kerja. Bengkel modern, bersih, gaji tetap, seragam lengkap. "Aku kerja legal, you, gaji cukup, makan layak, dan yang penting, dihargai." Bayu memandangi layar ponsel itu seperti menatap dunia lain yang tak pernah ia jamah. "Aku bantu uruskan visa, asal kau niat. Kita kerja halal. Tak perlu tipu-tipu," ujar Rahmat. Malam itu, Bayu termenung di tepi ranjang. Ia menatap ibunya yang tertidur, batuk sesekali karena udara dingin masuk dari celah dinding. Ia tahu, keputusannya akan berat. Tapi tinggal di Indonesia hanya membuatnya merasa tak bernilai. Ia menjual motor satu-satunya, hasil menabung bertahun-tahun, untuk ongkos paspor dan tiket. Ia tak ingin jadi TKI ilegal. Ia ingin berangkat dengan cara yang benar, meski jalannya tak mudah. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara terasa asing. Bayu tak pernah naik pesawat seumur hidupnya. Ketika hendak masuk ruang tunggu, ia mencium tangan ibunya sambil menahan air mata. "Mak, Bayu pamit. Bukan karena benci negeri ini, tapi karena negeri ini sudah tak melihat Bayu lagi." Ibunya tersenyum dengan mata sembab. "Pergilah, Nak. Kalau mimpimu mati di sini, mungkin ia akan hidup kembali di sana." Dan dengan langkah berat tapi hati bulat, Bayu meninggalkan tanah kelahirannya, bukan karena putus asa, tapi karena ingin bertahan hidup dan dihargai sebagai manusia. Langit Johor Bahru pagi itu cerah. Bayu turun dari bus bandara dengan langkah gugup. Matanya liar menatap gedung-gedung rapi, kendaraan yang tertib, dan papan-papan petunjuk yang ia belum biasa lihat. Semuanya terasa asing, tapi satu hal yang tumbuh pelan-pelan di dadanya, harapan. Ia dijemput Rahmat dan langsung dibawa ke tempat tinggal para pekerja. Sederhana, tapi bersih dan teratur. Malam itu mereka makan bersama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bayu bisa makan dengan tenang tanpa memikirkan apakah besok masih ada uang atau tidak. Besok paginya, Bayu mulai bekerja di sebuah bengkel resmi merek Jepang yang dikelola oleh seorang pria keturunan Tionghoa Malaysia bernama Mr. Lim. Sikapnya tegas, tapi sopan. Tak ada bentakan seperti yang biasa Bayu dengar di Indonesia.
Yang ada hanya instruksi jelas dan penghargaan atas kerja baik. Hari-hari pertama memang tak mudah. Bahasa menjadi tantangan, logat Melayu Malaysia membuatnya harus ekstra mendengar. Tapi ia belajar cepat, dan satu hal yang membuatnya menonjol, kejujurannya. Pernah suatu hari, seorang pelanggan wanita datang membawa motor dengan suara berisik. Mekanik lain menyarankan ganti mesin, tapi Bayu justru menemukan masalahnya hanya pada baut yang longgar. Ia memperbaikinya dalam 10 menit tanpa biaya tambahan. Wanita itu terharu, dan saat Lim tahu soal itu, ia tersenyum sambil berkata, "You orang jujur. Susah mau cari macam nih sekarang. Bagus." Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan yang tak pernah Bayu dapatkan dari tanah kelahirannya. Lim mulai mempercayakan lebih banyak motor kepadanya, bahkan yang milik pelanggan penting. Dalam waktu 3 bulan, Bayu tak lagi disebut pekerja asing, tapi ahli mekanik dari Indonesia. Gajinya cukup. Ia bisa mengirim uang untuk ibunya, bahkan menabung. Lebih penting dari itu, ia merasa dihargai. Sementara itu, teman-temannya di kampung mengirim kabar bahwa bengkel tempat ia dulu bekerja kini sepi karena banyak yang merasa tertipu. Pemiliknya terjerat kasus penipuan dan suap. Satu malam, Bayu duduk di depan rumah sewanya, menatap lampu-lampu kota Johor Bahru yang berkedip lembut. Ia tersenyum sendiri. Di sini, aku tak perlu pura-pura, tak perlu suap, tak perlu tunduk pada sistem yang rusak. Di sini, aku cuma perlu jadi diriku sendiri, bisiknya pelan. Malaysia mungkin bukan tanah kelahirannya, tapi di sini, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, harga diri. Setelah 6 bulan bekerja, Bayu bukan lagi anak baru yang canggung. Ia kini dikenal sebagai teknisi yang teliti, cepat, dan jujur. Pelanggan mulai menyebut namanya langsung, meminta agar motornya ditangani oleh mekanik Indonesia yang baik hati itu. Lim pun memperhatikan perkembangan Bayu. Suatu sore, setelah bengkel tutup, Lim menghampirinya. "Bayu, you mau belajar lebih? Kita ada kursus khusus dari Yamaha bulan depan, untuk teknisi pilihan. Kalau you mau, saya boleh rekomendasi." Bayu terdiam. Sebuah tawaran yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa datang padanya, terlebih dari orang asing di negeri orang. Di Indonesia, ijazah SMK-nya bahkan dianggap tak cukup tanpa salam tempel dan kenalan dalam. Di sini, kemampuannya yang bicara, bukan relasi atau uang. "Betul saya boleh, bos?" tanya Bayu dengan mata berkaca-kaca. Lim menepuk bahunya. "Saya percaya sama you. You kerja dengan hati. Itu yang susah dicari." Bayu mengangguk, perlahan menunduk, mencoba menyembunyikan rasa haru yang nyaris tumpah. Malam itu, ia menelepon ibunya. "Ma, Bayu dipilih ikut pelatihan khusus dari perusahaan motor besar." "Mak bangga?" "Enggak." Terdengar suara ibunya di ujung telepon, serak menahan tangis. "Bangga sekali, Nak. Indonesia tak beri kau panggung, tapi Malaysia melihat cahaya dalam dirimu." Semenjak pelatihan itu, kemampuan Bayu makin berkembang. Ia mulai menguasai sistem injeksi modern, sistem kelistrikan, dan bahkan diajari dasar-dasar manajemen bengkel. Pelan-pelan, masa depan terasa lebih jelas. Namun tak semua orang senang. Salah satu mekanik lokal, Amir, mulai merasa iri. Kenapa orang luar dapat banyak peluang? Kita yang rakyat sendiri macam diketepi. Bayu mendengarnya, tapi ia diam, memilih membuktikan lewat kerja, bukan debat. Lim tak tinggal diam. Ia bicara langsung ke seluruh karyawan. "Siapa kerja bagus, kita beri peluang. Tak kira dia dari mana, Malaysia ini bukan negara dengki. Kita nilai dari kerja, bukan asal." Kata-kata itu menggetarkan hati Bayu. Ia tahu, di negeri asalnya, kalimat seperti itu hanyalah slogan. Tapi di sini, itu nyata. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan bernama Encik Hafiz datang. Ia adalah pemilik jaringan bengkel di Kuala Lumpur. Ia sempat memperhatikan cara kerja Bayu saat servis besar. "Bayu, kamu bukan orang biasa. Saya nampak potensi. Kalau suatu hari kamu mau pindah dan urus cabang saya di KL, beritahu ya." Bayu hanya bisa terdiam. Di Indonesia,
Ia bahkan tak diterima kerja karena dianggap tak punya koneksi. Di sini, ia malah ditawari memimpin. Saat semua itu terjadi, Bayu sadar dirinya tak hanya sedang bekerja. Ia sedang menebus harga diri yang dulu dihancurkan oleh sistem rusak di negerinya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak pertama kali Bayu menginjakkan kaki di Malaysia. Kini, ia bukan lagi montir pemula yang serba takut dan tak percaya diri. Di matanya, terpancar wibawa. Di sikapnya, tumbuh ketegasan. Di hidupnya, kini ada arah. Bayu kini dipercaya mengelola salah satu cabang bengkel milik Encik Hafiz di Seremban. Bukan hanya memperbaiki motor, ia kini juga memimpin tim teknisi, menangani pelanggan penting, hingga menyusun laporan keuangan bulanan. Gajinya melonjak. Ia bisa menyewa apartemen kecil yang layak, mengirim uang rutin untuk ibunya di kampung, bahkan merenovasi rumah ibunya yang dulu nyaris ambruk. Ia menyekolahkan 2 keponakannya, sesuatu yang dulu tak pernah terbayang. Tapi Bayu belum lupa dari mana ia berasal. Satu hari, ia pulang kampung untuk menjenguk ibunya. Kepulangannya membuat tetangga heboh. Pemuda yang dulu dianggap pecundang, tak berguna, dan dilecehkan karena kerja kasar, kini pulang dengan mobil sewa, pakaian rapi, dan senyum percaya diri. "Bayu ya?" tanya Pak RT, yang dulu menolak memberi surat pengantar kerja karena orang tua Bayu tak pernah bayar iuran. "Iya, Pak. Saya pulang sebentar," nengok ibu. Pak RT tertawa kaku. "Wah, sukses ya di Malaysia. Hebat kamu ini, kami bangga." Bayu hanya tersenyum. Dulu, saat ia melamar kerja di kota, tak seorang pun membantu. Bahkan beberapa tetangga pernah terang-terangan berkata, "Udahlah, kamu tuh nggak akan bisa sukses. Sekolah pas-pasan, wajah pas-pasan, hidup pasrah aja." Tapi Malaysia melihat dirinya berbeda. Suatu malam, di beranda rumah ibunya, Bayu berbincang dengan ibu sambil menyeruput teh. Angin desa berembus pelan. "Mak nggak nyangka, anak mak yang dulu cuma bisa nangis diam-diam kalau dihina, sekarang bisa jadi pemimpin di negara orang," suara sang ibu serak. Bayu menggenggam tangan ibunya. "Ma, Malaysia yang kasih Bayu tempat. Negeri sendiri bahkan tak percaya Bayu mampu. Dulu kerja keras dianggap bego. Jujur malah ditertawakan. Tapi di Malaysia, kejujuran dihargai, kerja keras dibalas." Tiba-tiba, ada anak muda tetangga datang mendekat. Namanya Tama, umur 18 tahun, lulusan SMK juga. "Bang Bayu, saya boleh tanya, gimana caranya bisa kerja ke Malaysia? Saya dengar abang bisa bantu." Bayu menatap mata Tama. Ia seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu, penuh harapan, tapi terkungkung oleh sistem yang hanya memberi jalan bagi mereka yang berduit atau bernama. "Tama, kamu siap kerja jujur? Siap kerja keras? Siap nggak main-main?" Tama mengangguk cepat. "Siap, Bang." Bayu tersenyum. "Kalau begitu, minggu depan kamu ikut saya ke Johor. Saya bantu uruskan semua. Di sana, kamu kerja dengan hati. Karena di Malaysia, hati yang bersih masih dihargai." Tama menunduk, air mata mengalir diam-diam. Keesokan harinya, sebelum kembali ke Malaysia, Bayu menatap sekeliling desanya. Dulu ia pergi dengan dada penuh luka dan kaki yang goyah. Kini ia kembali dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Ia tahu, sebagian besar perubahan itu bukan karena ia pintar, bukan juga karena keberuntungan, tapi karena ada negara jiran yang memberinya tempat, ketika negeri sendiri malah menolak dan memandang rendah. Kini, ia bukan hanya membuktikan bahwa dirinya mampu. Ia membawa cerita bahwa kadang, rumah bukanlah tempat kita lahir, tapi tempat yang membuat kita tumbuh dan dihargai. Dan baginya, rumah itu bernama Malaysia.